طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi yang mulia ini Allah masih memberi kita kesehatan dan menjadi rahmat dan nikmat, matang sehat tubuh, itajak ba masjid atau ba menasah ba musalla, kemudian waktu faragh di lapang, tidak disibukkan dengan berbagai kegiatan. Kemudian masa sehat. Sehat adalah nikmat yang paling berharga. Ngoronyong pemajih datang nikmat Allah yang paling besar yang Allah titipkan pada kita adalah rezeki yang paling besar adalah sehat tubuh. Kawat kita yang pemajih dihadapkan dengan sesuatu pemantau laudi mau tubuh hanya sehat, maka bahagian yang lainnya tidak mampu kita kerjakan. Ayo jak kerja mana sehat tubuh, ini tidak kerja. Maka berdoalah kepada Allah supaya Allah beri selalu kesehatan pada jiwa kita dan tubuh kita. Karena ada kesehatan jiwa. Dalam ulama, para ahlul hikmah menyebutkan sehatnya terbagi dua. Pertama, sihatul jism, jasmani. Sihatul jasmaniyah, sehat jasmani. Jasmani sehat itu artinya tubuh yang tak kembali dayanya sehat. Memanjaro dayu macam sempurna, kemudian jari-jari macam limau ni. Kemudian dacok sesuatu mampu batuk kayu tak tu deh tak boleh ubat batuk. Kemudian pilek apabila tengok sakit kamu menggigil hanya mampu ditangani oleh puskesmas saja rumah sakit umum. Ini artinya orangnya orang sakit jasmani. Tapi betapa banyak orang hidup itu sakit rohaninya, tapi tidak ada obatnya, hanya ubat. Karena jasmani sakit langsung terasa buat tubuh. Sebetulnya waktu sakit rohani itu juga terasa dalam tubuh. Cuma orang hanya berumur. Toh rohani dia sakit. Ibadah di masjid Allahu Akbar. Hanya ada berdoa. Hanya ada jatuh. Yang sakit. Perleberita. Umpamanya tolong kembali. Gue ibu Quran. Tahu hantu pernah buka Quran. Bahkan dalam Quran itu keluarin dia. Hanya mempunyai hanya galak dia takut. Perlu periksa. Nah, maka caranya bagaimana? Ada cara. Ngota tubuh tahu takut umpamanya jasmani beliau tak buat pada tu. Ngomong tu rohani tengok perlu dapat tolong Allah Ta'ala. Caranya adalah yang pertama mendekatkan diri takarrub bila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tak paksakan diri lagi tengok ngomong tak ubat. Pahit ubatlah. Tentu ubat ampun tapi tak paksa dia ubah menjadi ubat. Anak dia mempunyai takut, kau tak paksa saja ubat. Walaupun pet tak paksa saja ubat. Tapi pakar anak dia mempunyai rumah hai dah bergoi. Hanya saja ubat. Jadi dah bergoi. Nah, betul. Jak ba masjid kaibah. Berarti ngomong tu mak atau ayah anak bergoi ni ikut balik. Ya takut, mak takut, anak takut. Jadi dia boleh berubat. Orang tahu kalau sakit, orang sakit jasmaninya panik.
Belum kata tingginya panik. Ubat. Halau betul ibunya ujak bodi, halau pahwal itu ujak bodi ni. Yang ujian sebenarnya. Tapi urung betapa banyak urung di dunia ni sakit rohaninya tapi tidak panik. Hana panik. Nah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kitab ini sebutkan hasul muslim alal khairi. Pertama nanti saya belum masuk kepada ta'lim bagaimana menganjur orang muslim itu berbuat baik. Maka awal dari orang buka kehidupan hidupnya ni waktu subuh. Ni awal dah buka. Maka malaikat jikalau kita tidur, ni kata dia. Jadi tadi saya baca hadisnya nanti. Saya singkat dulu. Ni waktu dari budahai datang malaikat di samping kita membisik. Iftah bil khairi. Bukalah dalam hidup kamu itu dengan kebaikan. Maka orang-orang mukmin tadi begitu dipanggil Allahu Akbar dia langsung ke masjid. Orang mukmin kada ada pengajian langsung datang. Orang mukmin ada tempat-tempat ibadah dikala azan dikumandangkan, laki-laki langsung datang memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Datang. Ni kalau bisikannya datang malaikat. Tapi ya ketahuilah dikala itu dua kemudian datanglah satu lagi yaitu syaitan. Atakum syaitan datang pada kamu itu membidik di samping kiri. Iftah bil khairi, bukalah kamu hidup. Iftah bil syarri, bukalah kamu itu pagi kamu dengan syarri, dengan keburukan. Jadi bukan ini berkait ada bukan boleh dah. Tiada, berarti ada. Dia lepas dari kamat. Dari kamat ada hati-hati. Sehingga itu dibujuk rayu, dibisikkan oleh syaitan. Iftah bisyarri, bukalah hidupmu di awal itu dengan kejelekan. Jadi bisik oleh syaitan. Nah, yang kata Rasulullah. Maka an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin yusbihul 'ibadu fihi illa malakan yanzilan فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. Maka dikala kamu buka pagi hari Allahumma a'ti munfiqan khalafan, malaikat mendoakan bagi orang-orang yang membuka habis datang ke masjid kemudian dia menyumbang memberi sedekah bagi kepada fakir miskin, anak yatim atau tempat-tempat ibadah. Apa yang didoakan? Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah rezeki kepada orang-orang yang berinfak itu daripada hal yang tidak sangka-sangka. Khalafan itu dari belakang. Artinya tidak disangka-sangka rezeki pada orang itu. Wa yaqulul akhar, malaikat yang kedua menyatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang pelit itu kehancuran. Orang-orang yang tidak barakah dalam rezekinya. Nah, kemudian wa an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma minkum min ahadin illa waqdun wukila bihi qarinahu minal jin wa qarinahu minal malaikah qalu wa iyyaka ya Rasulullah qala wa iyyaya illa anna Allah anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bil khairi. Dalam sebuah hadis riwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya, dari Ibnu Mas'ud hadis ini Rasulullah SAW mengatakan tidaklah di antara kita melainkan datang ditemani kita bangsa dari para malaikat, bihi qarinah minal jin, qarinah
minal malaikah. Jadi kita ada di sisi kita ini yang datang kita ada dari jin dan ada dari malaikat. Nah, ini di sisi kanan dan sisi kiri kita. Nah, baru para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, kau juga demikian ya Rasulullah? Iya, aku juga demikian kata Rasulullah. Tapi illa annallaha alani alaihi, tapi Allah telah menyelamatkan aku, menjaga aku, membentengi aku kata Rasulullah. Fa aslam, aku diselamatkan oleh Allah karena Allah menjagaku. Fala ya'muruni illa bi khairi, tidak ada yang menganjur menyuruhku kecuali dalam kebaikan. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Jadi tengok, walaupun dah gorol dah si jin lebih dia. Kira raya jin lah maka kadang-kadang orang emosional yang tinggi hilang akalnya. Maka orang yang emosinya ngebegitnya hilang akal. Kadang-kadang pakar urut, maka dia pakar urut ladung buat dia gepuhan ni kalah. Nah urut ladung lagi keberanian betul dia gepuh. Pakar kalah. Kalau apa emosi jika di atas ni sudah jadi gila, derajatnya dah gila. Apa mau? Lalu orang tidak berfikir karena salatnya tidak, kemudian baca Qurannya enggak pernah. Jadi emosi ini tidak terkontrol. Jadi kalau tidak terkontrol emosi apa? Setan membisikkan kita. Sungguhnya malaikat pergi dan ini ada sebuah riwayat dikala Abu Bakar radhiyallahu anhu itu datang masuk ke masjid, kemudian Rasulullah SAW ada di pojoknya. Maknanya ini duduk Rasulullah, kemudian di sanalah salatnya Abu Bakar. Nah kemudian ada orang yang berdebat jidal kalam, dia adalah berdebatlah dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar orang lembut seperti ini, karena sering langsung ditambal-tambal lagi. Artinya begah Abu Bakar mulai kera. Kemudian Rasulullah Abu Bakar diam saja. Gibro hana bahala. Gibro saja. Rasulullah menoleh ke Abu Bakar. Kemudian Rasulullah tersenyum. Dikira saya tersenyum Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan orang ini kau boleh dong. Pun apa ni bukanlah Abu Bakar, bukanlah Abu Bakar, malah tinggi nada aja. Kemudian Abu Bakar berbalah tiga. Berbalah tiga. Kemudian wajah Rasulullah berubah. Rasulullah imrah, kemudian Rasulullah keluar dari masjid. Nah, kemudian Abu Bakar mengejar. Ya Rasulullah, kenapa lima taf'alkah? Ma'af'alu, apa yang aku lakukan ya Rasulullah sehingga membuatmu marah? Apa ya Rasulullah? Kenapa engkau tadi ya Rasulullah, dikala aku tidak membalas, orang itu menghardi, mencaci, engkau tersenyum melihatku? Karena memang senang aku dihardi atau dikun, kemudian dicaci maki oleh orang lain, orang yang di sampingku. Maka Rasulullah diam dan mengatakan kepada ya Abu Bakar, ketahuilah olehmu, dikala engkau tadi dicaci maki oleh di samping, berjidal kalam, dia angkat suara, aku melihat malaikat, engkau diam, malaikat sedang berlomba-lomba menulis kebaikan padamu. Tapi dikala engkau balas satu saja, engkau balas ya Abu Bakar, para malaikat pergi dan syaitan duduk di sampingmu, maka wajahku berubah dan aku keluar. Makanya dia ngonten dia emosi, ngomong begini, biutin, jangan balas. Sesungguhnya malaikat mencatat amal kebaikan bagi kita dan orang itu tercatat dengan dosanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kepada Abu Bakar. Tapi saya ingin ceritakan juga kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini penting banget Sa'ad. Sehingga Sa'ad dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Mungkin tidak pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Sa'ad ini orang yang biasa. Nah, artinya
orang biasa hana yang orang dia kita yang biasa saja. Maka Rasulullah SAW ini salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Maka pada dalam majlis saat duduk, Rasulullah sedang memberi pengajian. Rasulullah sedang mengingatkan para sahabat-sahabat dalam masjid Nabawi, di masjid dengan salah saya. Nah, sebentar lagi kata Rasulullah, atakum birajulin min ahli jannah. Sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Maka para sahabat melihat di samping, kalau Rasulullah akan datang penghuni surga, kalau tu yang menyingkir Rasulullah yang akan masuk surga. Maka kalian diping ke kiri dan kanan para sahabat, dilihat Abu Bakar ada di situ, Umar ada di situ, Ali ada di situ, sahabat-sahabat yang dekat sama Rasulullah ada di situ. Tu yang dipilih Rasulullah yang ahli surga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah kedua pemulihannya kedelah. Duduk di tempat. Terakhir Rasulullah di sampingnya. Maka orang melihatlah itulah saat duduk dia. Duduk saat di belakang. Sehingga jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala, karena sahabat ini sangat cinta kepada Rasulullah dan yakin sekali apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Maka orangnya diayakan pun amalan saat. Sehingga saat ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Mati malam yang tahajud betul orang tengah cik lagi oleh pertama cik. Lenyap tubuh mana cik dia bayar. Alam bayang mana? Berangkat cik dari sini. Hanya lebih-lebih saatnya lalu. Akan kok dijamin surga? Kenapa? Kalau orang jamin surga kan orang amal ibadah di malam banyak atau Qurannya banyak, kemudian sujudnya dan sebagainya. Hanya lebih-lebih dasar. Nah, jemaah doa Allah Subhanahu wa taala, wa bi mururi zaman, karena sudah ada yang kehilangan masa kamu. Beberapa kita kata beberapa bulan atau beberapa tahun kita katakan berselang. Kemudian ada orang yang memberhentikan saat di tengah masa. Orang dicaci karena orang enggak tahu itu saat berwakaf, mirip saat berwakaf kan sahabat Nabi yang juga sangat ditaklim dihormati. Jadi kalau dia tu pasar, masuk pasar, ada orang enggak kena saat. Kemudian aku dah kalau untuk kena orang yang becek dan bekerja. Kemudian apa terjadi? Orang ini marah, mencaci maki mak, luar biasa dicaci dia. Luar biasa, sehingga orang enggak ada orang yang dimaki seperti saat orang itu enggak marah. Bubuh tu ni kerja bawah dia. Kabung orang saat tersenyum, kemudian saat pergi, kemudian saat mendedahkan tangan ke atas. Dia katakan, ya Allah ampunilah orang ini yang telah mencaci maki. Yang telah mencaci makiku ya Rasul. Ya Allah. Ya Allah berikanlah hidayah petunjuk, ampuni dosanya. Saat berdoa, kalau dia sahabat didoai dan peyamkan kok saat berdoa kepada orang ini ngobrol pasti kau tanpa orang yang ibadat di luar dia ikut. Ini pakor saat berdoa kepada orang ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu datang sahabat kepada saat mata faham apa yang kau boleh kaya saat? Apakah perlu orang itu aku bawa ke sini, aku tangkap dia saat? Enggak, kata saat, buat apa kamu? Apa engkau lakukannya saat? Kenapa engkau mendoakan? Aku dengar aku mendoakan orang ini diampuni dosanya, diberi hidayah kepada orang ini, berikan tidak tahu. Iya, kata saat. Apa yang bilang sama saat? Apakah engkau tahu? Dia mencaci maki. Jika gelung. Jika mendapat dosa, belum mendapat pahala, anak ubalah aku. Apakah pantas bagi lun mendemi pahala sedangkan dia mendapat dosa? Itu saat. Apakah pantas bagi lun mendemi pahala jika yang kelum mendemi dosa? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru sahabat faham.
ini maksud Rasulullah mungkin saat itu dijamin oleh Allah salah seorang, dijamin oleh Rasulullah salah seorang daripada penghuni surga. Nah, bayangkan saat kalau ada orang yang memaki-makinya, tapi dia mendoakan lagi orang ini diampuni dosanya, diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat keimanannya sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk ke materi kita. Itu sekedar dari dari kitab tauhid yang saya ambil dari beberapa ini. Jadi kita masuk kepada ta'limul ta'allim. Qala al-hakim idza dhahabta ila al-Bukhara. Jadi saya sambung dari kemarin. La ta'jal fi ikhtilaf ila imma وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذا فإنك إن ذهبت إلى عالم وبدأت بالسبق عنده ربما لا يعجبك دارسيته فتتركه وتذهب إلى آخر فلا يبارك لك في التعليم فتأمل في شهرين في اختيار الأستاذ وشاور حتى تحتاج إلى تركه والإعراض عنه فتثبت عنده حتى يكون تعلمك مباركا وتنتفع بعلمك كثيرا. واعلم بأن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ولكنه عزيز كما قيل في الشعر لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال الثبات. قيل الشجاعة صبر ساعة فينبغي لطالب العلم أن يثبت ويثبر على أستاذه وعلى الكتاب حتى لا يتركه أبتر وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد آخر من غير ضرورة فإن ذلك كله يفرق الأمور ويشغل القلوب ويضيع الأوقات ويهذي معلم وينبغي أن يصبر عما تريد نفسه وهواه. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menuntut ilmu ini Hakim berkata bahwasanya pergilah kamu ke Bukhara. Bukhara itu tempat yang kota makanya dibuka Imam Bukhari. Jadi orang dulu menuntut ilmu banyaknya di Bukhara, Uzbekistan. Hari ini Uzbek. Masalahnya di Uzbekistan. Jadi kalau kita menuntut ilmu, jangan tergesa-gesa memilih. Memilih apa? A'immah. Para imam. Kalau dulu kalau membuat yang menuntut ilmu kan urut dia menuntut ilmu jauh. Bayangkan kalau imam orang nggak ada haile kon umum muda kendaraan. Kalau kita lihat Imam Syafi'i saja, itu Imam Syafi'i bayangkan mereka dari Palestina berangkat ke Mesir, kemudian berangkat ke Madinah. Dan jarak ini cukup jarak antar negara. Bayangkan jalan kaki yang untuk menuntut ilmu, jalan kaki. Nah, maka ada nasihat yang paling berharga dari para ulama. Kalau kita ingin menuntut ilmu suatu tempat, maka tinggallah bersama orang yang kita menuntut ilmu.
Hai tajak umpamanya kedih bak tabuh nanggro. Ya. Kemudian tu bananggronya, maka hendaknya dinasihatkan kepada kita, pada orang menuntut ilmu itu, jangan tergesa-gesa memilih imam, artinya orang yang mengajari kita, guru kita. Bahkan tinggal bersamanya 2 bulan. Artinya ngotot tinggal depan paling minimal 2 bulan ni. Tak kalon guru yang berilmunya. Kibat betul ini, kibat akhlaknya betul, bagaimana sikapnya dengan warga, bagaimana sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, solat enggak dia, kemudian betul enggak amaliyahnya, sampai seperti itu. Ini dia ko halat tu lagi nyawa kalau lebih tekan dia tu kan dia tai temu lah kan dia kalau lebih tu buat dia kan. Nya urile nya dah kau urile kau urile. Jadi ini dianjurkan, bahkan untuk memilih gure betul mau tertinggal ngurungnya 2 bulan. 2 bulan untuk melihat akhlaknya, apa pantas kita mengambil ilmu agama ni, khususnya ilmu agama pada orang seperti itu. Maka apa? Fa innaka in zahabta ila alim bada'ta bisabqi 'indahu rubbama la yu'jibuka. Tapi kadang-kadang orang tajak orang kadang bak gurenya memang hanya menyenangkan dia. Ludah murno hanya menyenangkan dia. Maka jangan sampaikan halagala kemudian taweh bak guru lain. Mari tayo murno bak tidur tentang ilmunya, tentang fikih. Lu dah murno menurut dia halam pahau, berapa pihak nak mengat, nampak. Tajak bak guru lagi betul. Atau hanya istiqamah dalam menuntut ilmu. Ini tidak dianjurkan. Karena kenapa? Fala yubarik laka fit ta'lim, karena tidak membawa berkah dalam ilmu kepada kamu. Hadi mula bukan hana doa gurih je betul ya, hana barakah. Maka jikalau urung umpamanya jak do dia jak kita ngojak kuliah hidup bolu jalan hidup ni. Tapi mutapat lalu. Oh ya mutapat. Apa ada pindah-pindah juga dengan doa-doa guru. Enggak ada barakah. Maka bagaimana caranya? Ya, maka kita tidak meninggalkan guru kita. Kita belajar. Kita belajar tetap bersama dia. Maka fata'ammala fi syahrain fi ikhtiyar al-ustaz wa syawir hatta la tahtaj ila tarkihi wal i'rad. Maka tinggal bersama dia iaitu 2 bulan untuk memilih, menentukan kira-kira cocok enggak ustaz itu yang mengajari kita. Kemudian bermusyawarahlah. Bermusyawarah. Maka saya tenda urenci, maka saya ganjur ke anda. Dia nasabuh nasihat Ja'far As-Sadiq. Sadiq li Sufyan Ats-Tsauri. Ja'far As-Sadiq li Sufyan Ats-Tsauri nasihat beliau, syawir fi amrika ma'al ladzi yakhshawna Allah. Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang takut pada Allah. Bermusyawarah, arti ulama. Wa talabul ilmi min a'lal umur wa as'abiha, fa kanat al musyawarah fihi ahammu wa aujaba. Maka musyawarah karena menuntut ilmu perkara-perkara yang besar paling raya, maka bermusyawarahlah kamu dalam menuntut ilmu. Di ngoti tidur dayo nane di rumah. Dah musyawarah ni tayo wani dayo dah ba ni anak dah jadi. Dia drone kan aja menyo ka kalau pemaji kalau bahasa dayo ini ka tamat SMA. Mat kira-kira yang galak anak pun kira-kira yang mau belajar kuliah jurusan pun ni cok. Musyawarah dengan anak. Kita beri penjelasan. Yang suka kamu pelajaran apa? Lihat pelajaran dia, rapor dia buka. Mana rapor dia yang pelajarannya yang paling tinggi?
Ada kalau dia tengok orang tinggi, kemudian kita lihat bakat minat dia ke mana. Jangan samakan kita sama dia. Ini yang paling bahaya hari ini. Bahkan anak hari ini umpamanya ini, ulama yang berani. Musyawarah mana? Musyawarah. Jadi buat dia tanya, orang Islam ada sebahagian orang kita harus lagi tengok. Harus lagi tengok. Mau tengok jid bidang agama, jid bujud sih. Kira-kira jid harus muhajir. Ada anak umpamanya ayahnya bisa matematik, pintar dia matematik. Anak pergi gepoh, bergada asyik matematik lagi agaknya. Ada anaknya makanya ada. Allah memberi mihnah masing-masing orang berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi musyawarah ya. Mana gua nyo kata saja umpama haji tacuk di bidangnya, nyo lulusan itu orientasi ji kena. Nyo umpama haji kata pilih bidangnya orientasi ji kena. Jadi kalau kita musyawarah itu, betul hari umai bukan ni. Ayah, lun hitam hanam kena ngom bidangnya. Lun turun mampu bukan ada. Jangan paksa dia, arahkan dia. Itu wasyawi, bermusyawarahlah. Musyawarah. Karena perkara menuntut ilmu berat. Maka kalau ada pakon, ada atau tidak open orang tua yang anak open. Lalu orang tua, maaf ini kayak biasa saya sampaikan. Kalau di pesantren biasanya anak-anak ini terjaga. Contoh apa terjaga dunia. Itu mayang kayaknya itu bermuaji kayak bego oleh ustaz atau ustazahnya. Kemudian sampai ke masjid di kantor ngajinya, siapa yang enggak datang diconteng. Siapa yang nanti dipanggil yang enggak datang. Kenapa alasannya begitu? Itu dijaga. Sampai di rumah kita tanya ahli pada itu, kita kembali kita. Sini kamu, saya tanya. Mohon maaf, ada orang tua nyah ini hidup ini. Kita yang anak drone Pak nejak kuliah. Nah, Pak ya kuliah. Wajib dari Darussalam di Win. Okey dia kuliah. Kayak pun jurusan. Hong tu pun dah tahu. Buat ni kaya kena. Enggak tahu jurusan apa anak masuk. Nejak kuliah dah. Mudah dia tidak sampai mengontrol nejak apa anak. Kadang bawa orang ubi je. Yang dia mau kuliah, orang ubi. Waktu kalau nilai dia, waktu kira anak sampai kalau nilai ni. Pada IBK, anak nilai dia pada IBK, pu IBK aja, itu pu dah IBK. Hari dia pun tanya awak sih, itu pu dah IBK, pu IBK. Dah pokoknya dia kerja kuliah. Tidak seperti itu. Maka kita tanya ke anak, kita pantau dia. Kita tanya, kalau kita mampu, tanya pada guru yang mengajar. Ibadah ni mampu buat pelajaran drone aja. Mampu. Oh. Mampu, dia kurangnya di sini. Itu artinya apa? Peduli pada anak. Nya hebat dah unji dia kalau yang paling kalau dia kuliah apa dia kerja ni, pokoknya kagak dia dulu. Ya. Tapi kalau kita teguh kontrol seperti itu, insya-Allah anak ini berhasil. Nah, kemudian lanjutkan sikit lagi. Maka sabar dalam menuntut ilmu yang kedua apa? Yaitu kesabaran dalam menuntut ilmu. Wa'lam bi anna as-sabra wa ath-thabata aslun kabir fi jami' umur walakinna 'adidun. Menuntut ilmu ini perlu kesabaran yang tinggi. Dari urunci anu yang menuntut ilmu perlu kesabaran. Maka bergah dalam syair likulli la sya'wil ula harakat. Kalau kita ingin peroleh derajat yang tinggi itu perlu banyak harakat. Harakatnya usaha. Perlu banyak usaha. Apa usahanya? Ya orang cik menomit apa yang belanja kanan didoakan anaknya. Maka jangan sampai lupa ibu. Lihatlah barakah anak ilmu anak, barakah rezeki anak pada doa ibu dan ayah. Maka tugas pokok ibu setelah nanti habis menandu sembahyang subuh, tugas pokok dalam hati. Ya Allah, sehatkan tubuhku. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa anakku.
dosa lintu lu, dosa anak lu. Ya Allah, bimbinglah aku, suamiku. Pemaji tengok, saya berdoa cik urinci lu, anakku ya Allah. Berikanlah bagi dia mudah dalam hidup. Karena doa urinci yang hanya terhijab. Jangan coba-coba urinci mencaci maki anak. Maka Rasulullah langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Jadi ridha Allah itu sangat erat kata Rasulullah dengan keridhaan orang tua. Wa sukhtullah, kemurkaan Allah ini sangat erat dengan kemurkaan orang tua. Maka jikalau lidayu anak yang sering diibarah dengan artian dicat orang tua mau begah bahan umur ni hanya berkeng ke anak anggap maka anak ini tumbuh dewasa dia bisa dikatakan orang yang sering bertengkar dengan orang cian dia ada berhasil dalam kehidupannya. Saya memperhatikan beberapa kasus rumah tangga itu orang anak bagi ngomak, bagi ngoyah itu apa dalam kehidupannya. Mungkin orang punya wahana terbayangkan itu waktu newor nisi kalau ngona orang bengih ngorang ci, orang bengih ngomak atau bengih ngoyah perlu keluarga. Ketahuilah kecil kalau lewat tu bahagia anak muda kurungan. Tidak ada yang bahagia dalam hidup. Tidak ada. Papa orang ngogati betul-betul papa. Kenapa yang tadi dia juga masih durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ini waktu juga ini sudah menjelang mau bisa duha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini mengarah pada menuntut ilmu. Kalau ada yang bertanya mungkin boleh satu, tapi kalau tidak ada saya tutup. Ya. Saya lihat sudah ada pertanyaan tentang menuntut ilmu dan anjuran kepada orang tua dan anak dalam membina menuntut ilmu. Mudah-mudahan manfaat dan membawa barakah dalam kehidupan kita semuanya. Pengajian pada pagi hari ini, pada subuh yang mulia ini kami akhiri. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.